and we will keep the US dollar as the world's reserve currency, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Banyak negara kini berjuang untuk melepaskan ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Negara-negara di seluruh dunia semakin mencari alternatif mata uang lain untuk perdagangan mereka. Fenomena ini telah membuat marah para politisi di Washington, terutama mantan Presiden Donald Trump. Trump berjanji bahwa jika ia kembali ke Gedung Putih dan menjadi presiden, ia akan menghukum negara-negara yang berusaha menjatuhkan dolar. Dalam kampanyenya, ia mengusulkan untuk mengenakan tarif 100% pada negara-negara yang menolak menggunakan dolar. Ini berarti bahwa jika suatu negara tidak menggunakan dolar dalam perdagangan dengan Amerika Serikat, mereka akan dikenakan biaya tambahan yang sangat besar, yaitu tarif sebesar 100% dari nilai barang yang diimpor dari negara tersebut. Misalnya, jika suatu negara mengimpor barang senilai $1 juta dari Amerika Serikat tanpa menggunakan dolar, mereka akan dikenakan tarif tambahan sebesar $1 juta, sehingga total biaya barang tersebut menjadi $2 juta. Situasi ini menunjukkan adanya krisis struktural dalam sistem keuangan yang berbasis pada dolar, dan menandakan bahwa posisinya sebagai mata uang yang dominan sedang terancam. Dan apa yang disampaikan oleh Trump di sini adalah fenomena yang dikenal sebagai dedolarisasi. Dedolarisasi merujuk pada gerakan global di mana negara-negara berusaha untuk melakukan perdagangan dan investasi menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat. Salah satu organisasi terpenting yang mendorong dedolarisasi adalah BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pada konferensi tingkat tinggi tahun 2023 yang diadakan di Afrika Selatan, BRICS mengundang beberapa negara baru untuk bergabung, termasuk Iran, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Argentina. Hanya saja, meskipun Argentina telah diundang, negara ini dipimpin oleh presiden sayap kanan yang sangat pro-Amerika Serikat bernama Javier Milei yang menolak tawaran tersebut dan menolak untuk bergabung dengan BRICS. Sedangkan negara-negara lainnya dijadwalkan untuk memulai keanggotaan mereka pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Namun, hingga bulan September, mereka belum secara resmi menjadi anggota BRICS secara penuh, tetapi persiapan dan proses integrasi sedang berlangsung untuk memastikan transisi yang mulus pada awal tahun depan. Sementara itu, Malaysia telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS dan telah mengajukan aplikasi resmi pada bulan Juli tahun 2024. Indonesia, di sisi lain, masih dalam tahap mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh dari bergabung dengan BRICS. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Dan hingga saat ini, Indonesia belum mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi keanggotaan BRICS. BRICS kemungkinan besar akan terus berkembang dan melakukan blokade dalam upaya mendorong dedolarisasi. Organisasi ini memiliki Bank Pembangunan Baru atau NDB yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BRICS. Presiden Bank NDB adalah mantan presiden sayap kiri Brasil bernama Dilma Rousseff yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pinjaman dalam mata uang selain dolar. Selain itu, anggota BRICS juga sedang mendiskusikan pembuatan unit rekening internasional yang mirip dengan mata uang internasional yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan mata uang domestik sambil menggunakan unit internasional tersebut. Fakta menariknya, Presiden sayap kiri Brasil yaitu Luiz Inácio Lula da Silva memberikan pidato bersejarah di Cina pada tahun 2023, di mana ia secara terbuka menyerukan dedolarisasi global. Faktanya, pada tahun 2023, Cina dan Brasil menandatangani perjanjian bersejarah untuk mendedolarisasi perdagangan mereka. Dalam kesepakatan ini, Cina akan membeli barang impor dari Brasil menggunakan mata uang Brasil, sementara Brasil akan membeli impor dari Cina menggunakan yuan, yang secara resmi dikenal sebagai renminbi, yang merupakan mata uang Cina. Selain itu, Rusia juga dengan cepat melaksanakan dedolarisasi dalam perdagangan internasionalnya. Lebih dari 90% perdagangan bilateral antara Cina dan Rusia kini dilakukan menggunakan mata uang lokal mereka, yaitu yuan dan rubel, dan bukan dolar.
Ini menunjukkan bahwa China dan Rusia hampir sepenuhnya melakukan dedolarisasi terhadap perdagangan bilateral mereka. Rusia juga telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mendedolarisasi perdagangan mereka dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing sebagai pengganti dolar. Sepuluh negara anggota ASEAN telah sepakat untuk menggunakan mata uang lokal mereka dalam transaksi pembayaran lintas negara sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah ini dimulai dengan 5 negara yang sudah memiliki sistem pembayaran retail domestik, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, yang telah menandatangani kerja sama transaksi pembayaran lintas negara sejak bulan November tahun 2022. Semua ini menjadi alasan besar mengapa politisi seperti Donald Trump sangat khawatir dengan meningkatnya dedolarisasi. Itulah sebabnya Trump mengancam dan menghukum negara-negara yang berusaha mendedolarisasi. Menurut laporan, beberapa sanksi yang sedang dipertimbangkan oleh Trump termasuk penerapan biaya pengendalian ekspor dan tuduhan manipulasi mata uang. Hal ini menarik karena Amerika Serikat dapat memanfaatkan tuduhan-tuduhan tersebut sebagai alat politik untuk menghukum negara-negara lain. Dengan mengklaim bahwa suatu negara melakukan manipulasi mata uang atau pelanggaran lainnya, Amerika Serikat dapat memberikan tekanan ekonomi atau diplomatik sebagai bentuk sanksi. Situasi ini bisa dianalogikan dengan pengalaman saat kita pergi ke sebuah toko kelontong besar untuk membeli makanan. Toko tersebut memberitahukan bahwa kita hanya bisa berbelanja menggunakan token khusus yang mereka sediakan. Selain itu, mereka juga menginformasikan bahwa jika kita memilih untuk berbelanja di toko kelontong lain tanpa menggunakan token mereka, kita tidak akan diizinkan membeli makanan di toko mereka lagi. Tentu saja, respon kita akan sangat jelas. Kita tidak mau terjebak dalam sistem seperti itu. Kita akan mencari tempat lain untuk berbelanja, karena toko kelontong mereka bukan satu-satunya pilihan yang ada. Memang benar bahwa masih banyak negara menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesarnya. Namun, dalam 2 dekade terakhir, situasi ini telah berubah secara mendasar. Saat ini, sebagian besar negara lebih banyak berdagang dengan China dibandingkan dengan negara lain. China kini memiliki perekonomian terbesar di dunia dengan produk domestik bruto mencapai 35 triliun dolar dalam paritas daya beli. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan perekonomian senilai 28,8 triliun dolar. Diikuti oleh India di tempat ketiga dengan produk domestik bruto sebesar 14,6 triliun dolar. Menariknya, Rusia menempati posisi ke-6 dengan perekonomian sebesar 5,5 triliun dolar. Sementara itu, Indonesia menjadi perekonomian terbesar ke-7 dengan PDB sebesar 4,7 triliun dolar dan Brasil di posisi ke-8 dengan 4,3 triliun dolar. Dengan data ini, jelas bahwa baik Brasil maupun Indonesia memiliki perekonomian yang lebih besar dibandingkan banyak negara lainnya. Selain itu, pangsa pasar BRICS dalam perekonomian global semakin meningkat. Jika kita menggabungkan seluruh perekonomian anggota BRICS, mereka memiliki porsi yang lebih besar dalam perekonomian global dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi hidup di era tahun 90-an, di mana kekuatan Barat masih mendominasi dunia secara ekonomi. Memang benar bahwa dolar Amerika Serikat masih mendominasi mayoritas perdagangan internasional dan cadangan yang dimiliki oleh bank sentral di seluruh dunia. Berbagai grafik yang sering ditampilkan oleh IMF menunjukkan betapa dominannya dolar. Sementara pangsa yuan dan renminbi masih tergolong kecil meskipun terus tumbuh. Namun, hanya melihat grafik tersebut tidak cukup untuk memahami dinamika yang terjadi, karena kita harus mempertimbangkan konteks perdagangan global dan cadangan devisa yang dikuasai oleh bank sentral di seluruh dunia. Faktanya, China tidak berkeinginan untuk menjadikan yuan sebagai mata uang cadangan global. Sebaliknya, China menginginkan sistem keuangan multipolar di mana negara-negara dapat menggunakan berbagai mata uang untuk perdagangan dan investasi internasional. Misalnya, China telah mulai membeli minyak dari Arab Saudi dan gas alam cair dari Uni Emirat Arab menggunakan yuan, bukan dolar Amerika Serikat. Tujuan strategis dedolarisasi ini bukanlah untuk menggantikan dolar dengan yuan secara global, karena itu akan menjadi hal yang tidak realistis. Rusia, demikian pula, tidak berusaha untuk menjadikan rubel sebagai mata uang global.
ini adalah isu yang berkaitan dengan keamanan ekonomi dan kedaulatan negara-negara tersebut, sehingga Amerika Serikat tidak dapat terus-menerus memanfaatkan dominasi dolarnya untuk menekan negara-negara yang menolak tunduk pada sistem yang hanya mengizinkan penggunaan dolar dalam perdagangan dan investasi internasional.